Lagi-lagi ya, hari ini kita bikin malu lagi nih. Ini benar-benar otaknya nggak ada loh, Kepolisian Republik Indonesia ini. Waduh, Bener, jelas ya. Jadi kalimatnya di sini, kepolisian di Indonesia ini otaknya tidak ada. Artinya tidak punya otak. Orang-orang seperti itu yang mereka lihat paling di film-film kartun gitu. Datang kayak Rembo begitu masuk ke dalam Mahat Al-Zaitun, itu kan gila gitu. Ya kan? Itu yang selain dikatakan tidak punya otak, polisi juga dinyatakan gila. Terus kalau polisi gila, Anda yang bener begitu. Kalau polisi tidak punya otak, cuma kaum kalian gitu yang punya otak, atau Anda sendiri yang punya otak. Sudah dikatakan tidak punya otak, dinyatakan gila pula. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini saya ingin memberikan reaction kepada salah satu perempuan, di mana perempuan ini memberikan statement yang sangat gila, segila omongannya. Dia ini adalah pembela Panji Gumilang. Katanya dia adalah pengagum, ya, muhibbinnya Panji Gumilang, dan memberikan narasi-narasi yang ngaco, ya, luar biasa ngaco kalau menurut saya. Oke, tidak perlu panjang lebar. Coba kita langsung reaction seperti apa statement dari perempuan ini. Polri gila katanya. lagi-lagi ya, hari ini kita bikin malu lagi nih. Ini benar-benar otaknya nggak ada loh, Kepolisian Republik Indonesia ini. Waduh, bener, jelas ya. Jadi kalimatnya di sini, kepolisian di Indonesia ini otaknya tidak ada. Artinya tidak punya otak. Kalau sudah tidak punya otak, artinya tidak bisa mikir. Kalau sudah tidak bisa mikir, tidak tahu benar dan salah. Artinya salah di dalam menindak Panji Gumilang. Jadi fatwa dari MUI itu salah. Jadi kesaksian dari ahli agama salah. Dari ahli hukum salah. Dari ahli pidana salah. Dari ahli bahasa salah. Semua salah. Yang benar hanya mereka muhibbinnya Panji Gumilang. Ya, artinya apa? Di sini kepolisian bertindak bukan karena keinginan kepolisian tersebut. Polisi hanya menjalankan perintah. Perintah itu keluar baik dari tim penyidik ataupun melalui fatwa MUI bahwa Panji Gumilang ini begini. Akhirnya apa? Keluarlah putusan kalau Panji Gumilang bersalah, tersangka dan dikenai pasal berlapis pula. Di sini bukan kepolisian semata yang bertindak. Artinya kalau kepolisian dibilang tidak punya otak, semua orang yang menyatakan Panji Gumilang salah, menyimpang, sesat dan menyesatkan, ini semua tidak punya otak. Ini perempuan model seperti ini wajib untuk ditangkap juga, nyusul ke dalam penjara, ngikuti Panji Gumilang. Apa orang model apa ini ngomong? Ceplos-ceplos, polisi tidak punya otak. Tak menjaga bagaimana dampaknya secara psikologis ya ke anak-anak itu gitu. Dimana mereka diajarkan perdamaian, mereka diajarkan toleransi, mereka diajarkan bagaimana hidup saling menghargai, cerdas, sehat, dan manusiawi. Tiba-tiba manusiawi, cerdas, toleransi, perdamaian. Semua orang di Indonesia diajari bagaimana toleransi. Diajari bagaimana hidup dengan berdamai. Berdamai artinya apa? Kita tidak boleh nyebrang dengan keyakinan orang lain yang dimana berbeda agama. Tetapi di sini Panji Gumilang telah menyalahi Islam secara keseluruhan. Akidah Islam dia obok-obok. Syariat Islam dia rombak-rombak. Apakah ini tidak menyelisihi ulama? Kalau ada orang seperti Panji Gumilang lalu dibiarkan, maka akan muncul Panji Gumilang yang lain. Nanti ke depannya agama akan dibuat dengan seenak jidat mereka. Dia buat aliran seperti ini, dia buat aliran begini, dia menyimpang begini begitu, menyesatkan banyak orang. Akhirnya apa? Semua orang memiliki kebebasan untuk merombak-rombak Islam yang dimana telah paten disepakati oleh keempat imam mazhab, dan keempat imam mazhab ini adalah rujukan dari seluruh umat Islam sedunia. Begitu. Dan keempat imam mazhab ini berlandaskan dengan Quran dan hadis. Apabila ada orang yang mengaku Islam tapi tidak menggunakan Quran dan hadis, maka dia bukan Islam yang sebenarnya. Islam jadi-jadian, Islam palsu, Islam sesat dan menyesatkan. Apalagi seperti Panji Gumilang, jelas-jelas tidak menggunakan hadis, mengingkari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa-apaan itu? Masih ada yang bela? Pasti yang membela adalah golongan-golongan orang seperti ini. Ini orang-orang muslim ini yang sejatinya dari kemarin-kemarinnya yang menyerang umat Islam, yang menyerang akidah Islam atau bagaimana itu. Saya tidak pernah mengikuti si perempuan ini karena saya mendapatkan dari beberapa netizen dan teman saya untuk memberikan tanggapan. Dan ternyata setelah saya tonton, dia mentolol-tololkan polisi. Dia menggoblok-goblokkan polisi, tidak punya otak katanya. Ini wajib ditangkap. Ini wajib ditangkap orang seperti ini. Sudah membela orang sesat dan malah mentolol-tololkan polisi. Apa-apaan ini? Orang-orang seperti itu yang mereka lihat paling di film-film kartun gitu. Datang kayak Rembo begitu masuk ke dalam Mahat Al-Zaitun, itu kan gila gitu.
Ya kan? Benar. Itu yang Selain dikatakan tidak punya otak, polisi juga dinyatakan gila. Terus kalau polisi gila, Anda yang benar begitu. Kalau polisi tidak punya otak, cuma kaum kalian gitu yang punya otak, atau Anda sendiri yang punya otak. Sudah dikatakan tidak punya otak, dinyatakan gila pula. Yang tidak punya otak, tidak punya hati nurani, tidak punya kepala, tidak punya rasa malu, dan gila, yaitu si Panji Gumilang. Seluruh umat Islam, dari Aceh sampai ke Makassar sana, semua umat, semua orang Islam mengecam tindakan Panji Gumilang. Menyatakan Panji Gumilang sesat dan menyesatkan. Kurang apa lagi? Tiba-tiba Anda nongol, keilmuan Anda sampai di mana? Pengetahuan Anda tentang Islam sampai mana? Pengetahuan Anda tentang akidah Islam sampai mana? Ujuk-ujuk ngomong, polisi tidak punya otak. Polisi goblok, polisi gila. Sedangkan polisi itu bertindak dengan 4 perkara, yaitu melalui ahli agama, ahli hukum, ahli bahasa, ahli ITE. Jadi kepolisian ini sudah melakukan tugasnya sebagai penegak hukum dan bertindak dari berbagai rekomendasi para ahli. Ini tiba-tiba ngomong polisi gila, polisi tidak punya otak. Apa orang ini ditangkap harusnya ini? di sana itu dari TK juga ada loh. PAUD itu ada PAUD, ada Saya tahu. SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Terus. Itu mereka Oh, ini orangnya. datang ke sana kayak mau menangkap teroris. Ya kan, dengan berpakaian lengkap begitu gitu. Saya lihat ada foto anak-anak kecil-kecil di sana. Di dekat-dekat mereka yang berpakaian bersenjata itu. Itu kan gila gitu. Kenapa itu tidak dilakukan, dibuat dulu perundingan dengan Al-Zaitun, kapan kami bisa datang, semua diatur, anak-anak jangan sampai lihat kan gitu. Ya kan? Enggak apa-apa. Biar anak-anak tuh lihat, tahu, oh polisi keren. Oh polisi bersenjata lengkap. Keren itu. Ya. Saya saja kalau melihat polisi pakai senjata lengkap, pakai lengkap seperti itu, keren ya. Ya kagum gitu. Begitu profesionalnya mereka untuk menjaga keamanan. Dan jelas di sini polisi itu berpakaian lengkap bukan ingin nembak anak kecil, bukan ingin tembak warga sipil, tetapi itu hanya SOP yang dimana mereka harus tunduk dan patuh terhadap tugas mereka masing-masing. Karena memang Al-Zaitun ini terindikasi sebagai gembong pusat pencucian otak. Dan juga dimana kemarin ketika saya berdialog dengan Kiai Muharrar pun takut untuk datang ke sana tanpa pengawalan ketat. Kata Kiai Muharrar apa? Takut didor katanya. Saat ini berangkat pun langsung berangkat siap. Hari ini Cuma diminta hari- datang untuk ke Al-Zaitun, Ustadz siap? Langsung siap dengan syarat. Siap? Dengan syarat saya harus didampingi keamanan negara seperti Pasti. polisi atau TNI, didampingi sama Banser dan didampingi orang-orang yang bisa melindungi saya. Baik. Karena saya sendiri kan juga tidak tahu ya nanti di sananya bagaimana. Semua orang kan pasti ada kekhawatiran. Bagaimana kalau saya masuk sana langsung dipistol gimana juga? Alah, wong saya punya anak 10 masih kecil-kecil semua. Itu seorang kiai yang katanya beliau sudah mendapatkan banyak informasi tentang Al-Zaitun. Jadi wajar ada pengamanan ketat seperti itu. Ya, wajar sekali. Allah, ini perempuan model apa ini? Bicara seenak jidat dia. Ini kayaknya nggak tahu bagaimana sih mereka gitu. Malu-maluin gitu loh. Bukan karena mereka termakan dengan hoax ini, Mbak ya, Mbak Rina. Mereka ini lebih senang mendengar hoax daripada mendengar realita. Iya, Ini ada apa? karena yang mereka dengar itu kan NII, ya. Betul. Mereka dengar itu NII. Pasti NII tidak bisa kena delik. Ya, saya beritahu Anda. NII tidak bisa kena delik. Di sini yang kena delik adalah mulutnya Panji Gumilang, di mana dia menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataannya Nabi Muhammad, karangan Nabi Muhammad. Artinya apa? Perkataan itu telah menyelisih seluruh ulama daripada zaman Nabi Muhammad sampai pada zaman hari ini. Jadi ulama Islam yang pernah hidup di dunia ini telah diselisihi oleh Panji Gumilang. Dan ini tidak dapat dibiarkan. Ini termasuk ranah pada penistaan agama. Ya, penistaan agama ini. Sehingga apa? Aduh, udah. Jadi saya hanya ingin menyatakan kepada kalian bahwa si Solihin ini, siapa namanya tuh? Rina Solihin ini, dia ini telah memberikan statement menyatakan polisi gila, itu juga sama artinya menyatakan seluruh umat muslim di Indonesia yang telah mengecam tindakan Panji Gumilang gila semua. Terus yang kedua, polisi tidak punya otak. Artinya pernyataan polisi tidak punya otak ini sama halnya dia telah menyatakan seluruh umat muslim yang ada di Indonesia atau ahli agama, ahli bahasa, ahli teknologi, dan ahli pidana itu semua tidak punya otak.
karena telah merekomendasikan Panji Gumilang untuk ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka. Ini Rina ini, siapa namanya ini, wajib untuk ditangkap, untuk mempertanggungjawabkan mulutnya itu, ucapannya itu. Kalau menurut kalian bagaimana? Patut gak untuk diviralkan ini? Ya, patut gak untuk ditangkap? Komentar di bawah.